Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Setelah kita mengetahui kewajiban salat berjamaah dan keutamaan mereka orang-orang yang salat berjamaah bersama imam dan mendapatkan takbiratul ula, maka Allah akan menulis dia menjadi orang-orang yang api neraka berlepas diri darinya dan kemunafikan berlepas diri darinya. Keutamaan yang sangat agung. Maka oleh sebab itu kepada para masbuker agar segera bertaubat dan segera menjauhkan kebiasaan yang buruk. Di saat mendengar adzan sudah selesai dari perbuatan dunianya, kemudian iqamatis shalah dan dia sudah ada di masjid, maka agar mendapatkan keutamaan yang besar tadi. Dan di sini pertanyaan, kapan seseorang dihitung masbuk? Seseorang dihitung masbuk, maknanya dia harus mengulang 1 rakaat paling sedikit di saat imam melaksanakan salam. Kurang 1 rakaat, kurang 2 rakaat dan seterusnya. Maka kapan seseorang dikatakan masbuk? Dia tertinggal 1 rakaat. Maka terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Berpendapat jumhur, mulai dari Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad radhiyallahu anhum, maka mereka mengatakan idalam yudrik ar-raq'ah atau ar-ruku', jika dia tidak mendapati imam ruku', maka dengan imam ruku', kata jumhur ulama, boleh masuk kepada perkara as-shalah. Dan pendalilan mereka, ataupun kita masuk kepada khilaf yang kedua, dan pendapat yang kedua, pendapat al-muhakkikun, seperti Imam Al-Bukhari dan juga Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hazmin dan juga 2 muhaddis era now, Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil Syekhuna rahimahumullah. Maka mereka al-muhakkikun mengatakan bahwa yang rajih adalah tidak mendapatkan pembacaan Al-Fatihah. Meskipun dia dapati imam ruku, dia masuk ke pintu Allahu Akbar ruku, maka dia berjalan sebentar mendapati imam ruku, maka dia harus ruku. Tidak boleh dia membaca Al-Fatihah, karena di dalam hadis Abi Hurairah disebutkan bahwa salat berjamaah itu ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam untuk menjadi dikedepankan, menjadi imam, diikuti. Maka idza qala al-imam Allahu Akbar raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Jika kalian dapatkan imam ruku, maka rukuklah. Dan jika kalian dapatkan imam sujud, maka sujudlah. Maka awas jangan main-main. Di saat imam ruku, maka dia berusaha untuk Allahu Akbar, berdiri sebentar, baca Al-Fatihah. Karena imam masih ruku. Kemudian dia ruku, ini hilah, bermain-main dalam salat. Maka pendapat para muhakkikun, mereka mengatakan yang menjadi poin bukan ruku. Telah datang hadis yang sahih, sharih. Sahihnya tidak tanggung-tanggung, muttafaqun alaih. Sharih dari lafaz, jelas. Dari Ubadata ibni Samitin, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak diterima salat seseorang di saat dia tidak membaca Al-Fatihah. Maka mana dari 2 pendapat ini yang rajih? Maka pembicara merajihkan ucapan al-muhakkikun. Karena jika rujuk kepada pendalilan al-jumhur, mana pendalilan mereka? Pertama hadis, katanya hadis Abi Bakrah yang muttafaqun alaih.
Maka jika kita rujuk kepada hadis Abi Bakrah, kita katakan hadisnya sahih muttafaqun alaih. Namun tidak sharih, tidak ada wajah pendalilan. Disebutkan di dalam hadis ini, Abu Bakrah masuk ke masjid. Falaman taha ilal masjid wajada Rasulullah raki'an. Di saat dia masuk ke masjid dari pintu, didapati Nabi dalam keadaan ruku. Faraka'a qabla shaf. Maka dia ruku sebelum masuk kepada shaf. Dari pintu dia berjalan dalam keadaan ruku, agar masuk kepada shaf dalam keadaan ruku. Dan Nabi mengetahui perkara ini. Maka setelah selesai sholat ditanya, "Mada fa'altum kada wa kada?" Kenapa kamu melaksanakan yang demikian? Bahwa kamu melaksanakan ruku sebelum sampai kepada shaf. Harusnya berjalan sampai kepada shaf baru ruku. Maka zadakallahu hirsan wala ta'ud. Maknanya, semoga Allah memberikan kesemangatan yang lebih. Wala ta'ud. Namun jangan diulang. Dari lafaz jangan diulang, jumhur mengatakan jangan diulang salatnya. Maka apakah sharih seperti itu jangan diulang salatnya? Sudah jelas pelarangan adalah berjalan di waktu ruku. Maka jangan diulang, kembali kepada jangan diulang perbuatan yang salah tersebut. Maka ini yang rajih dan ini yang wadih. Bahwa pengulangan ataupun pelarangan untuk tidak mengulang, maknanya pengulangan dari perbuatan yang salah tadi tidak ada hubungannya kembali kepada tidak diulang rakaatnya. Jauh dari pemikiran. Maka jika mereka yang kedua beristidlal juga dengan hadis-hadis, barang siapa yang mendapati imam dalam keadaan ruku, maka telah terhitung 1 rakaat, dan diriwayat mendapati imam dalam keadaan sujud, maka telah terhitung 1 rakaat, maka ini hadisnya dhaif semuanya, telah didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Bukhari rahimahullah. Maka kesimpulannya yang rajih adalah seseorang dihitung masbuk di saat dia datang ke shaf dan imam telah melaksanakan ruku, maka wajib baginya untuk ruku sesuai hadis Abi Hurairah tadi. Fa idza raka'al imam farka'u. Didapati imam Allahu Akbar ruku, jangan berdiri dulu baca Al-Fatihah agar terhitung 1 rakaat. Ini bermain-main di dalam salat, hilah fi shalah. Maka bagi dia ruku mengikuti hadis Abi Hurairah. Kemudian kalau dia ruku berarti hilang 1 rakaat, na'am, itu yang rajih. Adapun mendapati imam ruku kemudian dia ruku tanpa membaca Al-Fatihah sesuai dengan pemahaman jumhur, maka bagi pembicara dan bagi madhab yang kedua, dia harus mengulang sholatnya. Maka inilah dari batasan kapan seseorang dihitung masbuk, di saat dia tidak sempat membaca Al-Fatihah. Baik imamnya jahiron, tidak sempat membaca Al-Fatihah keburu ruku, baik imamnya dalam keadaan siron, sholat duhur, sholat asar, maka imamnya ruku, maka telah selesai dari pembacaan Al-Fatihah. Wajib bagi dia untuk mengulang. Maka jadilah dia kemudian menjadi masbuk. Imam salam, dia mengulangi lagi 1 rakaat. Inilah dia dari para masbuker. Kemudian tambih yang terakhir. Bagi mereka para masbuker, untuk mendapatkan hilah, seperti di masjid ini sebagian ikhwah kita tadi katakan tidak ada, namun sebagian dari mereka mungkin baru bangun tidur dari tidur zuhur, maka di saat iqamati shalah baru bangun, maka di saat iqamati shalah lari dan gamisnya di tangannya, sambil lari memasukkan gamis, alhamdulillah tidak tersandung batu, dan masuk ke pintu dengan membanting pintu. Kemudian masuk ke shaf, gerubuk-gerubuk masuk ke shaf. Mendapatkan imam masih berdiri, alhamdulillah, tidak dipukul. Ataupun dipukul, tidak dipukul, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang salah. Maka ini tambih yang terakhir. Maka bagi yang memang dia bangun tidur
dan memang dia sudah masuk kepada masbuk, maka tidak boleh dia berlari di dalam salatnya. Seperti tadi kami sebutkan contohnya. Telah datang hadis tentang ini dari dua sahabat. Muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dan berkesendirian di Imam Al-Bukhari dari Abi Qatadah. Adapun riwayat Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza sami'tum al-iqamah fala tasri' fi shalah walakin as-sakinah wal waqar. Fa idza adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu." Maka di dalam hadis ini disebutkan, barang siapa yang mendapati iqamatis shalah dan kamu masih dalam keadaan di rumah atau bahkan baru bangun dari tidur, maka wala tusri', la di sini zahirnya la nahiyah, masuk kepada fi'lun mudhari' yang majzum dengan la nahiyah. Maka di ilmu usul memberikan asalnya tahrim. Fala tusri', di riwayat fala tusri'u ila shalah. Maka tusri'u fi'lun mudhari' majzum dengan hadfin nun, tusri'u, atau mufrad dengan tusri' dengan sukun. Maka keduanya memberikan makna pengharaman kalian lari untuk mendapatkan satu rakaah, tidak masbuk. Maka la tusri'u, tidak boleh lari. Idan mada alaikum bil waqar was sakinah. Dan ini pun pendalilannya. Alaikum, lafaz ala di ilmi usul menunjukkan wajib. Seperti alaikum bisunnati, wajib bagi kalian memegang sunnahku. Dan juga di dalam surat Ali Imran tentang kewajiban haji, walillahi 'alan nas hijjul bait. 'Alan nas, ala ismun fi'il amr, masuk kepada domirkum, alaikum, atau 'alan nas kepada manusia, memberikan kewajiban bagi manusia. Maka di sini alaikum bil waqar wa alaikum bis sakinah, maka kalian berjalan wajib untuk santai dan pelan, karena kalian akan mendatangi sholat. Maka mereka yang lari terbirit-birit, bahkan menggunakan pakaian dan dia lari, memasukkan tangan, memasukkan kepala, kemudian loncat dari pagar atau dari dinding, atau menerobos pintu dengan keras, maka lari sampai kepada shaf, mungkin menendang kaki dari temannya, maka ini perbuatan yang disebutkan di dalam hadis tadi, la tusri', dilarang. Dan disebutkan alaikum bil waqar was sakinah, agar tenang dan agar sakinah. Kemudian apa setelah itu? Wa ma adraktum fa sallu. Apa yang kalian dapatkan, salatlah. Didapati imam ruku, ya salatlah. Didapati imam sujud, ya salatlah. Wa ma fatakum fa atimmu. Dan yang tertinggal tadi karena masbuk, 1 rakaah, 2 rakaah, maka sempurnakanlah. Ini ajaran Islam. Ini di hadis Abi Hurairah. Dan di hadis Abi Qatadah disebutkan kisah seperti yang saya sebutkan tadi. Maka suatu hari, kata Abu Qatadah, Nabi salat, tiba-tiba mendengar suatu suara gerubuk. Maka Nabi pun kaget. Setelah selesai ditanyakan, mada au mahada, apa yang terjadi dari suara yang gemuruh tadi? Disebutkan istajalna fi shalah ya Rasulullah. Kami buru-buru salat, lari masuk ke shaf, buru-buru untuk mendapatkan rakaah bersama kamu. Maka sama lafadznya dengan tadi, la tusri'u fi shalah, janganlah kalian lari dalam salat. Alaikum bis sakinah wal waqar, wajib bagi kalian datang dengan pelan-pelan dan dalam keadaan sakinah, tentram. Kemudian disebutkan, jika kalian mendapati imam maka salatlah, dan apa yang tertinggal maka bayarlah dari yang kurang. Maka inilah yang bisa kita berikan dari permasalahan keutamaan bagi mereka orang yang salat berjamaah di masjid, sekaligus keutamaan mereka orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah, melaksanakan takbiratul ula, takbiratul ihram bersama imam 40 kali
berlangsung dalam keadaan seperti itu, keutamaannya Allah akan menjadikan dia terjauh dari api neraka dan terjauh dari kemunafikan. Dan nasihat yang keras bagi para masbuker agar mulai dari sekarang introspeksi diri, mulai dari sekarang untuk mengobati dirinya. Apalagi para santri di sini kami keras terhadap permasalahan masbuker, agar kalian sekarang masih menjadi santri bisa kita larang. Namun kelak jika kalian menjadi dai kabir, menjadi ustadz kabir, menjadi marja salafinya Indonesia number 1, ternyata setiap salat 5 waktu masbuker, bahkan menjadi imam yang kedua, bahkan yang ketiga, menjadi imam dari para masbuker yang lainnya, maka tidak pantas seorang dai seperti ini. Maka oleh sebab itu kami mencintai kalian, kita gembleng kalian dengan keras agar kalian mengikuti keutamaan-keutamaan melaksanakan sholat berjamaah, takbiratul ihram bersama imam. Dan yang kedua, agar mentarbiah kalian, membiasakan mendengar adzan, bukan malah membuat syai. Mendengar adzan, menyelesaikan pekerjaan dunianya. Baru adzan, masih 20 menit, masih 15 menit. Tidak dibiasakan seperti itu. Maka kita menyadari bahwa adzan adalah tambihul ghafilin. Adzan itu adalah peringatan bagi orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak hatinya itu tergantung kepada masjid. Dan yang terakhir, keutamaan ini menyebabkan kita kelak di hari akhirah, Allah lindungi kita dari panasnya di mahsyar, dari matahari yang diturunkan hanya 1 mil, seperti hadis Miqdad ibn al-Aswad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di hadis Abu Hurairah yang muttafaqun alaih, sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilli, di riwayat illa dhilluh, 7 orang yang dilindungi oleh Allah, tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Dari apa? Panasnya matahari di mahsyar. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seseorang yang mana hatinya itu selalu kembali kepada masjid, selalu tergantung kepada masjid. Maka di saat dia selesai dari salat zuhur, pulang, makan, istirahat, kemudian menjelang asar, meskipun belum adzan, dia akan bangun. Karena qalbuhu mu'allakun fil masajid. Setelah selesai asar, maka kembali kepada kegiatannya. Kemudian menjelang maghrib, belum masuk waktu maghrib, maka dia hatinya itu bergelitik. Ayo salat maghrib, sudah menjelang maghrib, sekalian belajar, ada kajian. Maka hatinya bergelitik, sehingga tidak butuh lagi kepada mendengar adzan. Maka disebutkan oleh salaf, adzan adalah tambihul ghafilin. Adzan itu adalah peringatan bagi orang-orang yang hatinya ghafil. Adapun bagi orang-orang yang hatinya mu'allakun fil masajid, bergantung hatinya dengan masjid, maka dia is already, bahkan 5 menit sebelum adzan dia sudah berwudu dan sebagainya. As'alullah al-karim Rabbal arsil adim an yahfadha biladana Indonesia. Semoga Allah menjaga negeri kita NKRI Indonesia min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan, dari segala fitnah yang besar dan fitnah yang kecil. Dan juga an yahdiya wulata amrina, maka Allah menjadikan pemimpin-pemimpin kami selalu dalam hidayahnya, sehingga presiden kita Pak Jokowi dan para staf yang mengurusi negeri ini selalu dalam keadaan bimbingan Allah Jalla wa'ala. Dan begitu pun kita doakan agar Allah memberikan rizki kita yang melimpah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wa yataqabbal minna siyamana wa qiyamana. Dan Allah menerima amalan-amalan kita dari salat dan dari berpuasa dan dari menuntut ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus shalah.
Stawu tarasu, stawu sufufakum. Rapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansi illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfi wa nuyassiruka lil yusri fadhakkir in nafa'atiz dzikri sayadhakkaru man yakhshi wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar.